Pada video ini saya akan menjelaskan mengenal angkasa dalam sudut pandang Islam. Penasaran? Ayo simak videonya. Penciptaan langit dan bumi. Al-Quran adalah kitab petunjuk. Allah menurunkannya untuk menjelaskan kepada manusia hal-hal yang tidak bisa dimengerti oleh akal mereka secara mandiri, seperti esensi iman, ritual-ritual ibadah, serta landasan-landasan etis dan hukum yang berguna untuk mengatur interaksi sosial di antara sesama mereka. Selain itu, Al-Quran juga berbicara tentang alam semesta yang meliputi bumi dan langit. Nah, unsur-unsurnya yang beraneka ragam, para penghuninya, serta fenomena-fenomena di dalamnya. Lebih dari 1000 ayat berbicara tentang hal ini, guna membuktikan kekuasaan ilmu dan kebijaksanaan tak terbatas Sang Pencipta yang mampu menciptakan jagat raya ini, melenyapkannya lalu mengembalikannya ke bentuknya yang semula. Dengan demikian, ayat-ayat tentang alam semesta tidak dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi ilmiah. Allah menginginkan agar proses pencarian pengetahuan dilakukan melalui pengamatan, penelitian deduktif, dan percobaan yang bisa dilakukan sepanjang zaman. Karena keterbatasan indera manusia dan karakter dasar ilmu pengetahuan yang bersifat akumulatif. Meskipun begitu, ayat-ayat Al-Quran tentunya mengandung berbagai fakta ilmiah tentang alam semesta yang tidak diperdebatkan karena merupakan wahyu dari Sang Pencipta, pemilik kebenaran mutlak. Nah, misalnya nih, soal penciptaan langit dan bumi yang dibicarakan Al-Quran dalam 6 ayat, yaitu ada ayat-ayat itu menceritakan proses penciptaannya, penghancurannya, dan pengembaliannya ke bentuk semula secara sempurna, indah, teliti, dan mengagumkan. Ayat-ayat itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui. Quran Surat Al-Waqiah ayat 75-76. Terus yang kedua, langit kami bangun dengan kekuasaan kami dan kami benar-benar meluaskannya. Quran Surat Az-Zariyat ayat 47. Selanjutnya yang ketiga, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan keduanya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Yang keempat, kemudian dia menuju ke langit dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami dan kami benar-benar meluaskannya. Itu masih berupa asap. Quran Surat Fussilat ayat 11. Yang kelima, ingatlah pada hari ketika langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama. Begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati. Sungguh kami akan melaksanakannya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 104. Yang keenam, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit. Quran Surat Ibrahim ayat 48. Pembentukan alam semesta. Asal mula alam semesta diuraikan Al-Quran dalam ayat berikut. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-An'am ayat 101. Informasi yang diberikan Al-Quran ini sepenuhnya sesuai dengan temuan sains masa kini. Kesimpulan yang dicapai astrofisika saat ini adalah bahwa seluruh alam semesta bersamaan dengan dimensi materi dan waktu muncul sebagai akibat dari ledakan besar yang terjadi dalam ketiadaan waktu. Peristiwa ini yang dikenal sebagai Big Bang membuktikan bahwa alam semesta telah diciptakan dari ketiadaan sebagai hasil ledakan satu titik tunggal. Kalangan ilmiah modern sependapat
bahwa Big Bang adalah satu-satunya penjelasan masuk akal yang dapat dibuktikan untuk permulaan dan pembentukan alam semesta. Nah, sebelum Big Bang, materi itu tidak ada dari kondisi ketiadaan ketika materi, energi, bahkan waktu tidak ada. Dan kondisi itu hanya dapat digambarkan secara metafisis. Materi, energi, dan waktu diciptakan. Fakta yang ditemukan baru-baru ini oleh fisika modern telah diumumkan kepada kita dalam Al-Quran 1400 tahun lalu. Big Bang, sensor sensitif di satelit ruang angkasa CHOB yang diluncurkan NASA pada tahun 1992 menangkap sisa-sisa Big Bang. Penemuan ini menjadi bukti untuk Big Bang yang memberikan penjelasan ilmiah bahwa alam semesta diciptakan dari ketiadaan. Nah, kalian bisa perhatikan gambar berikut. Daerah biru tua menandakan radiasi latar belakang biru. Biru adalah daerah dingin, serta merah muda adalah daerah panas. Merah adalah tempat terpanas. Perluasan alam semesta. Di dalam Al-Quran yang diturunkan 14 abad lalu, ketika ilmu astronomi masih primitif, perluasan alam semesta telah digambarkan seperti ini. Nah, masa depan alam semesta saat ini dan alam semesta awal. Lanjut lagi, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Quran Surat Az-Zariyat ayat 47. Kata langit seperti dinyatakan dalam ayat ini digunakan di berbagai tempat dalam Al-Quran dengan arti ruang angkasa dan alam semesta. Di sini, kata itu digunakan lagi dengan arti tersebut. Dengan kata lain, dalam Al-Quran diungkapkan bahwa alam semesta mengalami perluasan. Dan ini tepat sama dengan kesimpulan yang dicapai sains saat ini, sampai awal abad ke-20. Satu-satunya pandangan yang berlaku di dunia sains adalah bahwa alam semesta mempunyai sifat konstan dan ada sejak waktu tak terhingga. Tetapi penelitian, pengamatan, dan perhitungan yang dilakukan dengan teknologi modern mengungkapkan bahwa alam semesta sesungguhnya mempunyai permulaan dan bahwa ia secara terus-menerus meluas. Nah, pada awal abad ke-20, ahli fisika Rusia Alexander Friedman dan kosmolog Belgia serta Georges Lemaître secara teoritis menghitung bahwa alam semesta bergerak secara konstan dan bahwa ia meluas. Fakta ini telah dibuktikan juga dengan data pengamatan pada tahun 1929. Mengamati langit dengan teropong bintang, Edwin Hubble, ahli astronomi Amerika, menemukan bahwa bintang-bintang dan galaksi-galaksi secara konstan saling menjauhi. Nah, alam semesta ketika segalanya bergerak saling menjauhi berarti ia secara konstan meluas. Nah, pengamatan yang dilakukan pada tahun berikutnya memastikan bahwa alam semesta secara konstan berkembang. Fakta ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran ketika hal itu belum diketahui siapapun. Ini karena Al-Quran adalah firman Allah yang maha pencipta dan maha penguasa seluruh alam semesta. Selanjutnya materi orbit. Ketika merujuk pada matahari dan bulan dalam Al-Quran, ditekankan bahwa masing-masing bergerak dalam orbitnya sendiri. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar pada garis edarnya. Itu dijelaskan Quran Surat Al-Anbiya ayat 33. Nah, disebutkan dalam ayat lain pula bahwa matahari tidak statis, tetapi bergerak dalam orbit tertentu. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui.
Quran Surat Yasin ayat 38. Nah, fakta-fakta yang telah disampaikan Al-Quran ini ditemukan dengan pengamatan perbintangan di masa kini. Menurut perhitungan ahli astronomi, matahari bergerak dengan kecepatan sangat tinggi, yaitu sekitar 720.000 km per jam ke arah bintang Vega dalam orbit tertentu yang disebut polar apex. Hal ini berarti bahwa matahari bergerak kira-kira 17.280.000 km per hari. Bersama matahari, semua planet dan satelit di dalam sistem gravitasi matahari juga menempuh jarak yang sama. Lebih jauh, semua bintang di alam semesta berada dalam gerakan terencana yang sama, bahwa seluruh alam semesta dipenuhi jalur dan orbit seperti ini, ditulis dalam Al-Quran sebagai berikut. Nah, demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Nah, Quran Surat Az-Zariyat ayat 7. Ada sekitar 200 miliar galaksi di alam semesta yang terdiri dari hampir 200 miliar bintang pada setiap galaksi. Sebagian besar bintang mempunyai planet dan sebagian besar planet mempunyai satelit. Nah, semua benda luar angkasa ini bergerak dalam orbit yang diperhitungkan dengan tepat. Selama berjuta-juta tahun, setiap benda langit ini beredar pada orbitnya sendiri dalam keselarasan dan keteraturan sempurna dengan lainnya. Nah, selain itu, komet juga bergerak bersama di orbit-orbit yang ditentukan bagi mereka. Nah, orbit di alam semesta tidak hanya dimiliki oleh benda-benda angkasa. Galaksi juga berjalan dengan kecepatan luar biasa pada orbit yang terencana dan diperhitungkan. Nah, selama pergerakan ini, tidak satu pun benda angkasa memotong jalur sesamanya. Jadi itu saling berjalannya tidak bertabrakan gitu. Tentu saja pada waktu Al-Quran diturunkan, umat manusia tidak mempunyai teropong bintang, masa kini atau teknologi pengamatan yang maju untuk mengamati jutaan kilometer ruang angkasa. Juga tidak mempunyai pengetahuan fisika atau astronomi modern nih. Karenanya pada waktu itu tidak mungkin menentukan secara ilmiah bahwa ruang angkasa mempunyai jalan-jalan seperti yang dinyatakan dalam ayat Al-Quran, tetapi ini dinyatakan secara terbuka kepada kita dalam Al-Quran yang diturunkan pada waktu itu. Nah, karena Al-Quran adalah firman Allah, planet-planet dalam tata surya bergerak dalam suatu orbit khusus. Allah berfirman, demi An-Nazi'at, demi An-Nasyitat, demi As-Sabihat, dan demi As-Sabiqat. Ayat Quran Surat An-Nazi'at ayat 1-4. An-Nazi'at berarti planet-planet yang berjalan dalam suatu sistem yang khas. An-Nasyitat berarti planet-planet yang berkeluar dari satu rasi bintang menuju rasi bintang yang lain. As-Sabihat berarti planet-planet yang beredar pada orbitnya dengan tenang. Nah, tata surya tersusun dari 11 planet, 61 satelit, dan matahari. Planet-planet tersebut secara berurutan dari yang terdekat dengan matahari yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, terus ada asteroid yang diyakini sebagai sisa-sisa planet yang meledak, terus selanjutnya Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, dan planet Sedna. Setelah itu terdapat bintang berekor yaitu komet. Nah, ribuan meteor dan meteoroid, serta sejumlah benda berkabut sangat tebal. Nah, jarak antara matahari dengan planet-planet yang paling dekat dengannya yaitu Merkurius diperkirakan 57 juta kilometer. Adapun jarak matahari dengan planet Pluto adalah 6 miliar kilometer. Para ilmuwan meyakini adanya orbit-orbit dan planet-planet lain yang lebih jauh dari itu semua, tetapi belum ditemukan sampai sekarang.
Nah, karakter planet-planet tata surya sangat selaras dengan apa yang dikatakan ayat-ayat Al-Quran. Yaitu yang pertama, planet-planet dalam tata surya beredar menurut suatu sistem tertentu tanpa sedikit pun menyimpang darinya. Planet-planet beredar pada orbitnya dengan tenang dan keluar dari satu rasi bintang menuju rasi bintang yang lain. Allah berfirman, demi planet-planet yang beredar pada orbitnya dengan tenang. Quran Surat An-Nazi'at ayat 3. Yang kedua, sesungguhnya sebagian planet ada yang mendahului planet yang lain selama mengitari orbitnya. Masing-masing, misalnya bumi mendahului Mars setiap 2 tahun sekali. Setiap 2 tahun sekali bumi menyalip Mars karena kecepatan revolusi bumi mengelilingi matahari mencapai 48 km per detik. Sementara kecepatan revolusi Mars hanya 38 km per detik. Nah, Allah berfirman, dan demi planet-planet yang mendahului planet-planet lainnya dengan kencang. Nah, itu terdapat di Quran Surat An-Nazi'at ayat 4. Nah, yang ketiga, setiap planet menempuh orbitnya sendiri-sendiri yang bersifat khas. Yang keempat, planet-planet memiliki ukuran dan kecepatan gerak yang beragam, dan sebagian ada yang bisa mendahului sebagian yang lain. Misalnya, ukuran Jupiter 1300 kali ukuran bumi, sementara ukuran Mars setara dengan separuh ukuran bumi. Benda-benda angkasa bergerak dalam garis melengkung. Al-Uruj berarti naik dan keluar dari garis lurus atau berjalan dalam lintasan melengkung. Studi-studi ilmiah modern telah membuktikan bahwa pergerakan benda-benda langit tidak mungkin dalam lintasan lurus, melainkan pasti bengkok dan melengkung. Sesuai dengan persebaran materi dan energi di alam semesta, pasti nih setiap benda yang memiliki materi sebesar apapun masanya tidak mungkin bisa bergerak di alam semesta selain dalam garis melengkung. Nah, sudah menjadi kebenaran ilmiah bahwa setiap benda angkasa yang bergerak di angkasa, berapapun masanya, dikontrol oleh kekuatan gravitasi dan kekuatan kontragravitasi. Inilah yang oleh Al-Quran dinamakan Al-Uruj. Kalau tidak mengerti pergerakan benda-benda langit di angkasa, tentu manusia tidak mampu meluncurkan satelit dan tidak pula menjelajahi antariksa. Penjelasannya sebagai berikut. Pergerakan setiap benda padat dari bumi ke langit harus dalam lintasan melengkung, karena benda tersebut dipengaruhi oleh kekuatan gravitasi bumi dan kekuatan kontragravitasi yang menarik benda itu ke langit. Kedua kekuatan itu bergantung pada massa benda yang bergerak itu. Nah, jika dua kekuatan yang saling bertolak belakang itu berimbang, benda tersebut akan terdorong untuk berputar mengelilingi bumi dengan kecepatan horizontal, atau yang dikenal dengan istilah kecepatan sudut angular velocity. Nah, keseimbangan yang akurat yang diciptakan Allah antara kekuatan gravitasi dan kekuatan kontragravitasi yang disebabkan oleh proses pengembangan semesta, itulah yang menentukan orbit semua benda langit dan kecepatan rotasinya pada porosnya masing-masing. Nah, bila mana kekuatan gravitasi bumi semakin berkurang seiring dengan semakin tingginya benda di atas permukaan bumi, nah kecepatan benda yang didorong ke angkasa pun akan berubah-ubah sesuai dengan ketinggian benda itu di atas permukaan bumi. Nah, yang mengontrol benda itu selanjutnya adalah kekuatan gravitasi bumi dan kekuatan kontragravitasi yang mendorong benda itu naik ke angkasa. Nah, kecepatan benda tersebut. Nah, kecepatan putaran benda dalam mengelilingi bumi atau benda-benda angkasa lain dalam
tata surya atau bahkan yang di luar tata surya dan lebih besar, diukur secara akurat kecepatan minimum untuk bisa mengalahkan kekuatan gravitasi bumi terkait peluncuran benda padat. Bumi keluar angkasa dinamakan kecepatan melepaskan diri atau escape velocity. Nah, ada perhitungan khusus nih mengenai hal ini. Al-Quran yang mulia telah menggambarkan naiknya benda padat ke langit dalam beberapa tempat. Di antaranya, dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Quran surat Saba ayat 2. Terus dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Quran surat As-Sajdah ayat 5. Terus ada juga nih, dan sekiranya bukan karena menghindarkan manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran, pastilah sudah kami buatkan bagi orang-orang kafir kepada Allah yang Maha Pengasih loteng-loteng rumah mereka dari perak, demikian pula tangga-tangga yang mereka naiki. Az-Zukhruf ayat 33. Para malaikat dan Jibril naik menghadapi kepada Tuhan dalam sehari yang lamanya setara dengan 50.000 tahun. Quran surat Al-Ma'arij ayat 4. Terus dia mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Quran surat Al-Hadid ayat 4. Lalu ada, dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit lalu mereka terus menerus naik ke atasnya. Quran surat Al-Hijj ayat 14. Nah, teori relativisme membuktikan bahwa cahaya sebagaimana materi juga melengkung ketika melewati bidang yang terpengaruh oleh gaya gravitasi. Atas prinsip ini, semua pergerakan di alam semesta sama sekali tidak mengenal garis lurus. Semua pergerakan itu harus melengkung karena tersebarnya materi dan energi di seluruh penjuru semesta, serta pengaruh gravitasi setiap materi dan medan magnetik energi terhadap gerakan benda-benda di angkasa. Jadi setiap benda yang tersusun dari materi tidak mungkin bisa bergerak di alam semesta selain dalam lintasan garis melengkung. Bahkan cahaya pun demikian ketika melewati medan magnet. Medan magnet akan melengkungkan garis lintas cahaya. Semua itu sesuai dengan penjelasan Al-Quran yang membicarakan perjalanan keluar angkasa dengan istilah uruj, yang berarti naik dan melenceng dari garis lurus. Ketika roket nih diluncurkan dari bumi ke angkasa, jalan yang dilaluinya digambarkan dalam bentuk melengkung, tidak lurus. Seandainya manusia tidak mengetahui teori tentang naiknya benda-benda ke angkasa ini, tentu ia tidak akan mampu meluncurkan pesawat antariksa dan satelit-satelit. Jadi, setiap benda yang bergerak di angkasa, berapapun masanya, diatur oleh kekuatan gravitasi, kontragravitasi, sehingga ia harus bergerak dalam lintasan melengkung. Inilah tafsiran atas deskripsi Allah bahwa dia adalah Zi al-Ma'arij, Tuhan langit yang memiliki jalan yang berliku-liku, seperti itu. Materi lapisan atmosfer. Nah, satu fakta tentang alam semesta yang diungkap dalam ayat-ayat Al-Quran adalah bahwa langit terdiri dari 7 lapisan. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa, dan dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Quran surat Fussilat ayat 12. Kata langit yang muncul dalam banyak Al-Quran digunakan untuk merujuk
langit di atas bumi, di samping pula keseluruhan alam semesta. Mengingat arti kata ini, terlihat bahwa langit, bumi, atau atmosfer terdiri 7 lapisan. Memang saat ini diketahui bahwa atmosfer bumi terdiri dari lapisan yang berbeda yang letaknya saling bertumpukan. Lebih jauh langit dari 7 lapisan sebagaimana yang digambarkan Al-Quran dalam sebuah sumber ilmiah. Hal ini diuraikan sebagai berikut. Ilmuwan telah menemukan bahwa atmosfer terdiri dari beberapa lapisan. Setiap lapisan memiliki sifat fisik berbeda, seperti tekanan dan jenis gas. Lapisan atmosfer terdekat dengan bumi disebut troposfer, yang mengandung sekitar 90% massa total atmosfer. Lapisan di atas atmosfer disebut stratosfer. Lapisan ozon adalah bagian dari stratosfer yang menjadi tempat penyerapan sinar ultraviolet. Nah, lapisan di atas stratosfer disebut mesosfer. Nah, terus termosfer berada di atas mesosfer. Gas terionisasi yang membentuk lapisan di dalam atmosfer disebut ionosfer. Bagian terluar atmosfer bumi dimulai dari ketinggian sekitar 480 km hingga 960 km. Bagian ini disebut eksosfer. Jika kita menghitung jumlah lapisan yang disebutkan sumber ini, kita lihat bahwa atmosfer terdiri tepat 7 lapisan sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, yaitu ada troposfer, stratosfer, ozonosfer, mesosfer, termosfer, ionosfer, eksosfer. Keajaiban penting lainnya dalam hal ini disebutkan dalam pernyataan, dan Dia mewahyukan tiap-tiap langit urusannya pada ayat ke-12 surat Fussilat. Dengan kata lain, dalam ayat tersebut Allah menyatakan bahwa Dia memberi setiap lapisan tugas sendiri-sendiri. Sesungguhnya seperti yang dapat dilihat pada bagian sebelumnya, setiap lapisan ini mempunyai tugas-tugas vital demi keuntungan umat manusia dan semua makhluk hidup lainnya di bumi. Nah, setiap lapisan mempunyai fungsi tertentu, dari membentuk hujan hingga mencegah sinar berbahaya, dari memantulkan gelombang radio hingga menolak efek berbahaya meteor. Merupakan keajaiban besar bahwa fakta-fakta di atas telah dipaparkan dalam Al-Quran 1400 tahun lalu. Padahal saat ini tanpa teknologi abad ke-20 mustahil manusia mengetahuinya. Nah, sekarang kalian bisa perhatikan. Penciptaan 7 langit berlapis-lapis. Allah berfirman, Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Quran Surat Al-Mulk ayat 1-4. Kita akan berhenti pada firman-Nya yang berbunyi, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Para pakar astronomi mengatakan bahwa lapisan pertama langit adalah lapisan udara yang paling bawah, tempat hidup makhluk hidup seperti burung-burung dan makhluk-makhluk hidup lainnya. Lapisan ini terdiri atas beberapa lapis. Kondisi udara di lapisan ini bisa berubah-ubah dari suatu kondisi ke kondisi lain, dari panas ke dingin, dari mendung ke hujan, dari angin semilir menjadi angin badai. Nah, lokasinya pun berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain.
dari daratan rendah ke daratan tinggi. Nah, perubahan-perubahan inilah yang menjadi objek perkiraan cuaca. Nah, lapisan ini pada mulanya berada hingga pada ketinggian tidak lebih dari 16 km. Nah, terus lapisan kedua. Lapisan kedua ialah lapisan yang di dalamnya terdapat molekul-molekul gas sulfida. Gas-gas inilah yang berperan memecah awan dan mempermudah proses terjadinya hujan. Tanpa adanya gas-gas sulfida, ini tidak akan pernah terjadi hujan deras dan tidak akan ada kehidupan di muka bumi. Pada lapisan kedua ini terdapat pula ozon, yaitu gas yang mengandung konsentrasi O3 dan mampu menghisap sinar ultraviolet yang mematikan. Nah, sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari ini tidak diperbolehkan lapisan ozon untuk memasuki bumi, kecuali sebagian kecil saja untuk membunuh kuman-kuman berbahaya yang terdapat pada makhluk hidup. Nah, oleh karena itu, berjemur di panas mentari merupakan hal yang bermanfaat nih dan menyehatkan. Namun, lapisan ozon telah mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh banyaknya penjelajahan antariksa, peluncuran satelit-satelit, dan gas-gas buangan buatan manusia. Kanker kulit mulai menjalar nih dalam jumlah yang cukup besar di beberapa negara maju karena lapisan ozon di negara-negara itu telah mengalami kerusakan. Terus ada lapisan ketiga. Lapisan ketiga adalah lapisan yang menyerupai tungku nuklir yang sangat panas. Kalau bukan karena lapisan ini, niscaya asteroid dan meteoroid yang berjatuhan telah menghancurkan segala sesuatu yang ada di bumi. Akan tetapi lapisan ini melelehkan semua meteoroid, asteroid, dan benda-benda angkasa yang melewatinya. Ketika benda-benda itu sampai di bumi, karena gravitasi bumi, ia telah terbakar dan menjadi debu yang hanya bisa dilihat dengan alat pembesar. Nah, selanjutnya lapisan keempat. Lapisan keempat dari atmosfer adalah lapisan ionosfer, yaitu lapisan yang seluruh areanya terionisasi dengan ketinggian mencapai 80 km. Terus lapisan ini terkena radiasi matahari secara langsung, terutama oleh sinar ultraviolet. Nah, sinar ultraviolet yang menyerang atom-atom oksigen dan nitrogen yang terdapat di lapisan ini, sehingga atom-atom itu kehilangan salah satu elektronnya dan menjadi terionisasi atau bermuatan listrik. Nah, atom-atom itu lalu dinamakan ion-ion yang bermuatan listrik dan menggantikan posisi jutaan substansi yang terlihat di udara. Ion-ion itu kemudian memantulkan gelombang nirkabel dari bumi dan mengirimnya kembali ke sana. Inilah sistem yang digunakan untuk mengirimkan pesan dari satu benua ke benua lain, bahkan ke seluruh penjuru alam tanpa menggunakan kabel. Nah, adapun lapisan kelima adalah eksosfer yang terletak di atas lapisan termosfer dan merupakan lapisan paling atas dari atmosfer. Nah, sampai pada ketinggian yang tidak diketahui, oleh karena itu tidak ada batas yang jelas nih antara eksosfer dan luar angkasa. Yang ajaib di sini Allah berfirman, "Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah." Nah, itu matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain. Nah, itu dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 32. Salfan mahfuza, atap yang terpelihara, berarti dengan atap itu langit dipelihara. Sebagian ilmuwan mengatakan sesungguhnya atmosfer bumi adalah benteng yang nyata. Ia kurang rapat tetapi sangat tebal. Ia menyaring sinar matahari dan membakar meteor. Ia melindungi dan memelihara kehidupan kita karena hanya meloloskan hal-hal yang bermanfaat bagi kita untuk bisa sampai di permukaan bumi. Nah, inilah bukti kebenaran firman Allah nih. Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara.
namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah. Itu matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain. Quran Surat Al-Anbiya ayat 32. Nah, atmosfer tidak meloloskan meteorit, asteroid, sinar-sinar yang mematikan, dan semua yang membahayakan bumi untuk memasuki bumi. Atmosfer akan membakarnya atau menahannya tetap di angkasa. Nah, lapisan ozon menahan sinar ultraviolet dan menyerapnya gitu. Selanjutnya materi meteor dan meteoroid. Allah berfirman, kecuali setan yang mencuri pembicaraan, maka ia dikejar oleh meteor yang bersinar tajam. Quran Surat As-Saffat ayat 40. Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya sepenuh dengan penjagaan yang kuat dan meteor-meteor yang bersinar, dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang siapa mencoba mencuri dengar seperti itu, pasti akan menjumpai meteor-meteor yang mengintai untuk membakarnya. Surat Al-Jin ayat 89. Kecuali setan yang mencuri berita yang dapat didengar dari malaikat lalu dikejar oleh meteor yang terang. Quran Surat Al-Hijr ayat 18. Dan sungguh kami telah hiasi langit yang dekat dengan lampu-lampu, dan kami jadikan lampu-lampu itu sebagai alat-alat pelempar setan. Quran Surat Al-Mulk ayat 5. Nah, jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi, atau kami jatuhkan kepada mereka kepingan-kepingan dari langit. Quran Surat Saba ayat 9. Kata kisaf berarti serpihan. Allah menjelaskan kepada kita bahwa sebelum turunnya Al-Quran, setan-setan naik ke langit dan duduk di sana guna menguping pembicaraan di sana. Dengan demikian, jika Allah memutuskan sesuatu lalu para penduduk langit membicarakannya, mereka bisa mencuri dengar dengan kabar yang sedang diperbincangkan itu. Kabar tersebut kemudian mereka beritakan kepada sebagian dukun, sehingga para dukun itu menganggap setan-setan lebih hebat darinya dan manusia. Nah, yang mempercayai si dukun, namun ketika Rasulullah telah diutus dan Al-Quran hendak diwahyukan, itu setan-setan itu diusir dari tongkrongan mereka agar mereka tidak bisa menguping sedikit pun kabar yang dibawa Al-Quran. Jika tidak begitu, mereka bisa membocorkan isi Al-Quran kepada para dukun dan persoalan akan menjadi rumit. Nah, manusia akan bingung nih mengenai siapa yang benar, Rasul atau para dukun. Oleh sebab itu, langit dipenuhi oleh para penjaga yang sangat kuat, yaitu sinar-sinar alam dan meteor-meteor. Akibatnya bila mana jin-jin mendekati kawasan yang bisa digunakan untuk menguping pembicaraan, partikel-partikel meteor akan tertarik ke arah jin-jin itu jika mereka berusaha lari tunggang langgang dari meteor itu. Nah, gravitasi meteor akan menemukan mereka kemanapun mereka lari sampai jin-jin itu lebur menjadi debu dan abu dan jatuh ke bumi. Nah, ilmu astronomi modern telah memastikan bahwa benda-benda langit tersebut berasal dari komet. Komet kadang-kadang tertarik oleh gravitasi matahari dan kadang-kadang oleh gravitasi planet-planet besar seperti Jupiter. Nah, ketika tertarik oleh planet-planet besar itu, akan ada serpihan-serpihan kecil yang memisahkan diri dari komet dan disebut meteor. Shihab atau serpihan-serpihan tersebut besar dan dinamakan meteoroid naizak. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan serangan bertubi-tubi dan terus-menerus terhadap bumi oleh benda-benda langit, yaitu meteor dan meteoroid. Meteor adalah benda-benda langit yang berukuran kecil yang akan terbakar dan lenyap kala bergesekan dengan atmosfer bumi, dan memiliki kecepatannya itu 25 km per detik. Meteor bisa dilihat bersinar kala berada pada ketinggian 150 km di atas permukaan bumi.
Di bawah dari ketinggian itu, meteor telah padam dan berubah menjadi debu. Lalu ia membutuhkan selang waktu tertentu untuk jatuh sampai di bumi dalam bentuk abu yang menyuburkan tanah. Nah, para ahli mengatakan bahwa benda-benda langit yang jatuh dari angkasa ke bumi diperkirakan sebanyak 150 juta benda per hari. Nah, atmosfer bumi telah diselidiki dan diketahui bahwa atmosfer tersebut dipenuhi oleh debu-debu lembut dalam jumlah banyak. Nah, melalui penelitian itu juga diketahui bahwa meteor jatuh lebih banyak pada malam-malam tertentu, pada 10 Agustus atau dan 27 November. Nah, jumlah meteor yang jatuh itu lebih banyak dari biasanya, sedangkan pada 20 April, 28 November, 12 Oktober, meteor yang jatuh lebih sedikit. Nah, baru-baru ini telah ditemukan nih bahwa meteor tersusun dari materi kimia yang sama dengan yang terdapat di bumi. Tetapi persentase komposisinya sangat mengagumkan. Nah, meteor sepertinya terbuat dari batu-batuan dan besi yang telah digerus. Kemudian keduanya dicampur, diadukan, lalu dibentuk menjadi meteor. Nah, hal ini menegaskan adanya kekuatan magnetik pada meteor. Nah, menurut para ahli, serpihan-serpihan besi magnetik yang berasal dari hancurnya suatu meteor bisa menjadi dingin dan jatuh dari awan yang sangat panas. Nah, lebih dari 5.000 derajat Celcius. Nah, yang tergantung di langit di atas kawasan yang dijatuhi meteor. Hal ini menguatkan pernyataan Al-Quran bahwa meteor-meteor itu tertarik pada suatu objek tertentu di langit, yaitu jin yang terbuat dari api, dan seperti diketahui daya magnetik meteor berinteraksi secara baik dengan tubuh yang terbuat dari api, diantaranya jin. Nah, meteoroid adalah benda-benda langit yang padat dan berukuran besar, berbentuk macam-macam, tersusun dari besi sebanyak 90%, dan ketika ia menabrak permukaan bumi, ia akan menyebabkan kerusakan yang besar, kebakaran yang dahsyat, guncangan yang destruktif, dan kawah yang dalam di permukaan bumi. Nah, meteoroid sebesar 1 km saja bila menabrak bumi bisa menimbulkan kerusakan yang setara dengan kerusakan yang diakibatkan oleh 100.000 bom hidrogen. Nah, komet adalah benda-benda langit yang berukuran kecil, kira-kira hanya 1/1.000.000 besar bumi. Benda ini berjalan dalam lintasan melengkung mengitari matahari. Kita bisa melihat komet kala ia mendekat dengan posisi matahari. Nah, benda ini mempunyai satu ciri khas bahwa ia tidak memiliki pusat, sehingga ia bisa muncul dan tenggelam secara periodik. Nah, komet tersusun dari campuran air yang telah membeku dan debu semesta. Komet memiliki ekor dan kepala. Diameter kepalanya mencapai beberapa kilometer, sementara ekornya adalah awan hidrogen yang panjangnya mencapai 1 juta kilometer. Nah, debu semesta yang membentuk komet menyerupai debu yang membentuk meteoroid gitu. Benda-benda langit pasti ada fungsi dan manfaatnya. Penciptaan langit, bumi, dan fenomena alam lainnya pasti ada fungsi dan manfaatnya. Hal itu ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah.
bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Term ulul albab terdiri dari dua kata, yaitu ulul dan albab. Kata yang pertama berarti memiliki, dan yang kedua merupakan bentuk jamak plural dari kata alub yang berarti inti. Yang dimaksud dengan inti di sini adalah unsur terpenting yang ada dalam diri manusia, yaitu akal. Dengan demikian, istilah tersebut dapat dimaknai dengan orang-orang yang berakal. Sebutan ini dikhususkan bagi manusia yang mau menggunakan anugerah Allah tersebut untuk berpikir dan meneliti semua yang ada agar ia mendapat manfaat dari lingkungannya. Semua manusia memang dikaruniai akal, dan ini merupakan unsur rohani yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Dengan akal, seorang manusia dapat memikirkan segala sesuatu yang kemudian dapat ia manfaatkan untuk menemukan atau meraih kebaikan bagi dirinya. Pada dasarnya, akal bersifat baik, karena itulah organ ini akan selalu memberikan pertimbangan yang baik pula. Namun demikian, seringkali pertimbangan akal dikalahkan oleh nafsu, yang juga merupakan salah satu kelengkapan yang diberikan Allah. Nah, seperti diinformasikan dalam surat Asy-Syams ayat 8, oleh karena itu akal tidak selamanya dapat berfungsi dengan baik. Bila selalu didominasi oleh nafsu buruk atau fujur, yang juga disebut al-quwah, asy-syaitan, aniyah, kekuatan setan, agar akal dapat selalu berfungsi dengan baik sesuai tuntunan ilahi, manusia mesti membekali diri dengan takwa yang kokoh. Dalam kaitan ini, Allah mengisyaratkan bahwa yang layak disebut ulul albab adalah mereka yang selalu berzikir atau mengingat Allah dan menggunakan akalnya untuk memikirkan dan meneliti ciptaan-ciptaannya di alam raya ini. Pemberdayaan akal yang demikian akan menyampaikannya pada keyakinan bahwa semua ciptaan Allah itu didasari oleh tujuan yang baik untuk makhluknya. Nah, surat Ali Imran ayat 190 di atas mengajak manusia untuk memikirkan betapa penciptaan langit dan bumi dilakukan Allah. Kejadiannya sungguh menakjubkan bagi mereka yang mau meneliti dan memperhatikannya. Allah juga menganjurkan manusia untuk memikirkan fenomena alam yang terpampang, yaitu pergantian malam dan siang, mencoba mencari manfaat macam apa yang dapat dipetik darinya, dan bagaimana bersikap dalam menghadapi semua yang terjadi. Semua yang dihadapi itu sesungguhnya merupakan hukum alam dan salah satu dari tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Nah, tanda-tanda kekuasaan hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang dalam Al-Quran disebut sebagai ulul albab. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang mau secara intensif memberdayakan anugerah Allah berupa akal yang secara khusus dikaruniakan kepada manusia. Ciri-ciri orang yang berakal ini diungkapkan dalam ayat berikutnya. Ayat 191, orang berakal itu adalah mereka yang selalu ingat kepada Allah, baik ketika berdiri sambil melaksanakan aktivitasnya, ketika duduk beristirahat di rumah atau tempat lain, maupun ketika berbaring beristirahat dari aktivitas. Selain itu, mereka juga senantiasa memikirkan tujuan dan hikmah dari penciptaan alam semesta. Dengan cara inilah mereka akan menemukan manfaat dan mengetahui sifat dari semua yang ada. Mereka akan dapat mengambil keuntungan dan faedah dari alam di sekelilingnya dan tidak melakukan tindakan yang bersifat merusak.
Mereka akan sampai pada keyakinan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah tentu mempunyai tujuan dan hikmah kajian mendalam tentang fenomena alam dan penciptaannya, akan bermuara pada kesimpulan bahwa semua yang ada diciptakan tidak tanpa manfaat. Nah, semua terwujud dengan manfaat dan faedah bagi manusia. Pada akhirnya nih, manusia yang mengetahui dan menghayati semua ciptaan ini pasti akan terdorong untuk bersyukur kepada Allah dengan penuh ketulusan. Karena itu tidaklah layak bagi apabila manusia menduga bahwa Allah menciptakan sesuatu yang tidak bermanfaat dan berfaedah bagi makhluknya, sesuatu dugaan yang seringkali muncul dalam diri manusia. Manfaat matahari. Matahari merupakan benda langit yang terbesar di tata surya dibanding yang lainnya. Ia merupakan bola pijar raksasa yang memiliki kandungan utama berupa hidrogen sebagai bahan bakar reaksi nuklirnya. Reaksi nuklir di intinya menjadi sumber energi yang terpancar dengan suhu permukaan sekitar 5.800 derajat Kelvin. Dengan demikian, hebat panas yang terpancar darinya ke seluruh penjuru tata surya. 150.000 km panasnya cahaya matahari ini masih terasa menyengat di permukaan bumi. Di beberapa tempat panas ini bahkan bisa memicu kekeringan luar biasa, merubah tanah menjadi tandus dan gersang. Tetapi pada sisi lain, manfaat matahari jauh lebih banyak lagi. Selanjutnya, cahaya matahari sebagai penerang tata surya. Matahari diciptakan sebagai benda langit dengan bercahaya kuat yang berasal dari pijaran bola gas panas yang sangat luar biasa. Dengan keadaan yang demikian, cahaya yang terpancar darinya juga merupakan cahaya yang tidak terkira kekuatan dan ketajamannya. Allah menyatakan hal demikian dalam firman-Nya, "Waja'alna sirajan wahaja", yang artinya dan kami menjadikan pelita yang terang benderang, matahari. Quran Surat An-Naba ayat 13. Ayat ini menyatakan bahwa Allah telah menciptakan pelita yaitu matahari dengan cahaya yang amat terang. Kuatnya cahaya yang dimiliki benda langit ini demikian terang dengan keadaan yang seperti ini. Tidak salah kalau disimpulkan bahwa matahari merupakan penerang tata surya. Sungguh maha besar Allah yang telah menciptakan matahari dengan cahayanya yang demikian kuat dan tajam. Cahayanya yang kuat dapat menerangi semua sudut alam raya yang berada dalam lingkup tata surya. Dikatakan demikian karena planet dan benda-benda angkasa tidak selalu menghadap matahari. Pada saat mereka membelakanginya, cahaya matahari terhalang oleh bagian yang menghadap ke arahnya. Karena itulah kawasan tersebut akan menjadi gelap. Nah, memasuki waktu malam nih. Terus sosok matahari yang tampak di langit adalah sebuah bola gas pijar yang amat besar berdiameter sekitar 1,3 juta kilometer dan suhu permukaannya sekitar 5.800 derajat Kelvin luminositas atau daya matahari mencapai 390 triliun dengan 24 tambahan angka 0 watt dibandingkan dengan daya lampu penerangan rumah yang hanya 25 watt atau lampu sorot yang hanya 500 atau 1000 watt. Energi matahari jauh lebih besar daripada energi kebutuhan manusia. Coba kita hitung kasar saja, misalnya penghuni bumi mencapai 6 miliar. Manusia dengan kebutuhan per individu sebanyak 1000 watt, maka total daya yang diperlukan manusia adalah 600.000 kali 1000 watt sama dengan 6 juta lebih atau 6 triliun total, yang ini persentase 10 triliun lebih kecil dari energi radiasi yang diproduksi matahari. Matahari memancarkan energi radiasi sebesar 3,9 kali 100 joule per detik. Lalu berapa besar radiasi yang dipancarkannya dalam sehari, setahun, sejuta tahun, dan semiliar tahun? Tentulah sangat besar. Belum lagi umur matahari ditaksir sudah mencapai 4,5 miliar tahun. Sungguh Allah Maha Karya, Maha Besar, Maha Agung, Maha Suci atas benda langit yang diciptakannya.
Nah, temperatur di pusat matahari amat tinggi, sekitar 10 juta derajat. Pada temperatur yang sangat tinggi itu reaksi fusi nuklir, berlangsung reaksi pergabungan 4 inti atom hidrogen jadi sebuah inti atom helium, dan dari hasil reaksi fusi tersebut ada energi yang dilepaskan. Energi hasil fusi nuklir di pusat matahari itu setelah mengalami berbagai proses dalam bola gas matahari kemudian dipancarkan keluar sebagai energi radiasi dalam bentuk paket-paket energi cahaya. Secara umum dikatakan matahari memancarkan energi radiasi dan dirasakan sebagai panas yang menghangatkan biosfer bumi, dan pancaran cahaya tersebut berfungsi sebagai pelita atau siroj yang menerangi alam raya. Planet-planet, asteroid, komet, cahaya zodiak, cahaya debu antar planet dan bulan semuanya mendapatkan penerangan dari cahaya matahari. Sebagian cahaya matahari yang menyorot ke permukaan planet, asteroid, komet, debu antar planet dan bulan berfungsi menghangatkan permukaan atau angkasa planet, dan sebagian lagi dipantulkan kembali ke langit. Begitu terang sorotan cahaya matahari sehingga meskipun jauh letaknya masih bisa menghasilkan pantulan cahaya dari benda ruang angkasa tersebut, sehingga manusia di planet bumi bisa mengenali adanya planet komet atau asteroid yang bergerak mengembara di langit. Dari situ manusia bisa mempelajari gerak dan berbagai hukum keteraturan alam. Misalnya saja hukum Kepler. Dari situ pula manusia bisa mengenal berbagai ancaman tabrakan tata surya. Nah, matahari adalah benda langit yang berupa bola pijar raksasa. Pijaran api yang berasal darinya sedemikian kuat sehingga memancarkan cahaya yang sangat terang. Seluruh penjuru yang berada pada tata surya menjadi terang benderang, terkena cahaya yang berasal dari cahayanya. Tidak ada satu tempat pun yang tidak terang bila terkena cahayanya. Semua yang dapat disaksikan itu pada hakikatnya adalah ciptaan Allah. Nah, itu tadi mengenal angkasa dalam sudut pandang Islam. Semoga bermanfaat.